Sebesar onta, ada yang cahayanya sebesar badannya, ada yang cahayanya hanya tangannya saja, seperti ini bercahayalah, tapi untuk dia saja. Ada yang cahayanya hanya setelunjuk, ada yang cahayanya hanya di sini, ada yang sama sekali tidak bercahaya. Orang munafik sama sekali tidak ada cahaya, sama sekali tidak punya cahaya. Nah, orang yang banyak buat dosa, amalnya sedikit, ada bercahaya sedikit, ya. Dengan itulah dia mencoba untuk menerangi jalannya. Ketika dia sampai ke titian yang begitu jauh, dan dia memerlukan penerang di titian itu. Antum bisa bayangkan, apakah persiapan kita untuk mendapatkan cahaya yang sempurna? Mari saya bacakan hadisnya. Man rama bisahmin fi sabilillah fabalagha aw qasar. Siapa yang melemparkan satu anak panah niatnya karena Allah untuk jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ke sasaran atau meleset daripada sasaran, kana dzalika sahmu nuran yaumal qiyamah. Satu anak panah dilemparkan tadi menjadi satu cahaya nanti pada hari kiamat. Berapa target kita? 10 meter, maka bercahayalah 10 meter itu. Dan cahayanya kata Nabi, man rama bisahmin fi sabilillah kana lahu nuran taman. Cahayanya adalah nur yang sempurna. Cahaya terang benderang 10 meter, 20 meter, maka terang benderanglah 20 meter itu. Berapa anak panah kita lemparkan karena Allah. Kalau Coach Akmal mengatakan sehari itu 1000 anak panah, satu hari itu 1000 anak panah. Murid-murid yang kader-kader yang kita kirimkan ke sana juga ngaku, kami belum boleh tidur sampai selesai 1000 anak panah. Sehingga memang mahir-mahir mereka, ya. Dan ini akan kita buat di akademi kita nanti, insya Allah, di mana target para pemanah itu harus bisa 1000 anak panah satu hari. Bahkan istrinya saja waktu dilatihnya 2000 anak panah satu hari. Istrinya, wajar aja kalau istrinya nembak-nembak nama manah itu, apa kata Coach Akmal, ini udah bisa ngalahkan saya, istri saya, ya. Baik, 1000-2000 anak panah. Bayangkan berapa jauhnya kita diberi oleh Allah cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Itu ya, Masya Allah. Saya kasih bonus 15 menit lagi. Iya, semoga bersemangat semuanya, lalu pahalanya ngalir ke saya, kan cadik apa tuh? Nah, ikut cadik elok namanya kau. Kalau ndak dekat pikiran itu ndak bersemangat lagi, mau ingin istirahat. Karena lalu kurang kan? Ingin istirahat, tapi ingat pahala ini. Memang orang rumahmu cadik aja nya kan? Nyuakai, udah harus dapat pahala banyak kita ada, ya kan? Oke, betul juga. Ayo kita sampaikan. Baik. Tapi kalau di Indonesia tolong lakukan dengan legal formal ya, legal formal. Kalau ada ngaku-ngaku teroris, kemudian dia pemanah, kita tantang para teroris yang pemanah itu. Setuju nggak? Kita tantang, hei kamu teroris, kamu kan pemanah, ayo adu kami dengan kami. Saya yakin itu penjahat-penjahat itu, masa ke kantor polisi bawa pemanah LBS-nya cuma 25? Kelinci aja nggak mati itu. Nampak betul usang gayanya. Usang gayanya, bawa panahnya cuma 25 LBS. PVC pula tuh. Ditembakkan ke kelinci, gatal-gatal ini kelincinya tuh. Masa itu nampak betul nih primitif. Jelas ini bukan orang Islam, nggak profesional. Kalau profesional itu dia tidak akan menyerang polisi, itu baru profesional. Nggak sembarangan, perhitungannya tepat dan sebagainya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sesungguhnya Rasulullah SAW berdoa untuk para pemanah. Beliau mengatakan kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, tepatkan anak panahnya, sasarannya, tepatkan ya Rabb. Wa ajib da'watahu, kabulkanlah doanya. Di sini doa Nabi ini ada sesuatu yang dipelajari oleh para ulama, bahwa orang yang memanah karena Allah doanya makbul. Orang yang memanah karena Allah, berlatih memanah karena Allah, doanya mustajab. Masya Allah. Saudara-saudaraku, setelah mendengarkan ini, rasa-rasa tak pantas lagi kita untuk menyanyiakan kesempatan. Saya tahu masih banyak yang harus saya sampaikan, tapi saya rasa saya juga tidak boleh juga tak kaja-kaja untuk ke airport ya. Saya harus mengejar untuk terbang ke Malaysia. Nah, saya mau ke ladang alam warisan, mau belajar dengan Coach Akmal bagaimana bisa memanah dengan tepat, dengan baik, dengan benar, di atas kuda, dengan kelajuan maksimal. Nah, ini yang saya akan pelajari di siang Ramadan tentunya. Jadi kalau siang Ramadan saya melakukan itu, antum yang di sini bisa lakukan hal yang sama lah. Pergilah ke sana ke WDO.
Insya Allah. Gimana kuda kita? Bagus kah? Sudah sehat? Alhamdulillah. Ya, karena ada kuda yang ternyata kehilangan kesehatannya malam tadi sehingga telap. Panjang, banyak sekali yang akan bisa kita sampaikan. Kata Rasulullah, berjalan di antara dua target. Sifu kita baru datang. Berjalan di antara dua target. Bila mengamalkan sunnah Rasulullah itu, Rasulullah kalau bulan Ramadan dia bergaya dengan semua pakaian terbaiknya. Ya, bergaya dengan pakaian terbaiknya, dan beliau menampilkan sekarang ini. Barakallahu fiik. Cuma kajian kita mantap hari ini. Ustadz nggak datang. Udah mau tutup Ustadz datang. Ala kulli hal, beliau prinsipnya malaidraku kulluh la itraku kulluh. Kalau kasadonya tidak dapat, jangan kasadonya ditinggal. Ujungnya jadilah, pokoknya bisa gantung stek. Baik. Jadi target itu harusnya target di sini satu, target di sini satu. Kita lempar tetap kita ambil, tap. Kalau kita lempar lagi ke sana, tap, ya. Ma bainal gharadain, kata Rasulullah SAW, ma masya bainal gharadain, siapa yang berjalan di antara dua target, kana lahu bi kulli khatwatin hasanah, setiap satu langkahnya itu bernilai satu kebaikan. Hapus dosanya satu, naik derajatnya satu. Ya, satu langkah lagi, hapus dosanya satu langkah lagi, naik derajatnya satu. Terus begitu. Setiap langkahnya bolak-balik, hapus dosa satu. Cabut panah, tercabut juga dosanya satu. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi jangan suruh orang yang cabut-cabut panah, harus kita Pak, harus kita, karena mencabutnya dosa orang yang mencabut itulah yang dihapuskan oleh Allah. Dicabut pula dosanya satu. Ya Allah, langkah mulianya. Dan itu hanya ada pada panah. Ustaz, bagaimana kalau sniper? Enggak. Maaf, kalau anak panah bisa membunuh 100 orang. Tapi kalau satu peluru nggak bisa bunuh 100 orang. Satu tembak, udah nggak bisa lagi dimasukkan. Bisa nggak pelurunya itu dimasukkan? Nggak bisa. Tapi kalau panah tap, sambil berkuda, ambil balik panahnya, lemparkan ke yang lain. Betul nggak? Nah ini kalau dalam masa-masa perang. Karena panah ini ternyata ada 3 kegunaannya dalam Islam. 1, untuk perlindungan dan perlawanan. Untuk perlindungan dan perlawanan. 2, untuk mencari hidup, berburu. Untuk berburu dengan memanah, sehingga onta, kijang, rusa, kijang, rusa dan lain-lainnya itu kalau ditangkap, dagingnya itu bisa untuk makan keluarga dan bisa dijual, ya kan? Dan juga yang ketiga, untuk tujuan sport, tujuan olahraga sunnah dan sebagainya, yang pahalanya juga menggepupu-gepupu. Nah, ini luar biasa kita dapatkan. 3 ini diabadikan. Kalau sedang keadaan nggak perang kita nih kayak di Indonesia, alhamdulillah, ya. Oh ya, tadi itu saya gerun betul lah orang-orang yang mengatakan pemanah-pemanah itu adalah, saya malah menantang siapa para teroris yang merasa dia adalah pemanah, hadapkan dengan kami hadapi dia dengan panah, gitu loh. Bahwa para pemanah bukanlah teroris. Kalau ada yang mengatasnamakan, coba kami tes, betul nggak dia pandai memanah? Jangan-jangan hanya bawa itu aja, pandai nggak dia memanah? Kita tes, kita kasih target. Dan kalau betul-betul manah, adu kayak zaman koboi dulu. Ya, adu, ayo kita mana yang paling cepat, saling panah memanah kita dengan teroris itu. Ambo kok nampak lapor teroris muka mau dabiahnya langsung Pak. Muak betul saya. Dia menghancurkan nama Islam, menghancurkan nama baik Islam, yang diserang gereja segala macamnya. Ya Allah, pasar, tempat-tempat umum dan segala macamnya, itu bukan teroris. Kalau memang betul-betul teroris, ya, maka pasti yang dilakukannya profesional. Seluruhnya dilakukannya nggak ada betul yang profesional. Malang betul nasib teroris di Indonesia ini. Miskin-miskin, kere-kere, pakai golok menyerang kantor polisi. Memalukan. Taib, ibarat Allah yang kami muliakan, saya loncat saja dulu kepada yang terakhir lah, karena masih banyak yang mau saya sampaikan dan ini semuanya menggairahkan. Yang terakhir, ada para sahabat sedang melakukan perlombaan memanah. Para sahabat ya sedang melakukan perlombaan memanah. Hadis ini sahih. Apa komentar Syekh Islam Ibnu Taimiyah? Beliau membacakan hadis ini bahwa para sahabat sedang berlomba memanah. Waktu kumandang azan masuk, mereka masih memanah. Apa kata sahabat yang lain pada Rasulullah? Ya Rasul, udah azan, orang masih main aja. Apa jawaban Nabi? Hum fi sholah. Mereka ini sama dalam keadaan sedang sholat. Orang yang sedang memanah itu pahalanya sama dengan orang yang sedang sholat.